Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulun hendak berbagi bagaimana cara kita membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang diberikan dari Kementerian Agama. Di sini ini ada kisi-kisi ya. Ulun akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat soal dari kisi-kisi tersebut menggunakan AI. Adapun AI yang ulun gunakan nanti adalah ChatGPT. Yang pertama-tama kita buka dulu PDF kisi-kisinya, kemudian kita cari mata pelajaran atau bagian kisi-kisi mata pelajaran yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis MA ya. Nah, di sini kita lihat ada di halaman 65. Nah, nanti akan kita ekstrak halaman ini sampai dengan halaman 76 ya. Nah, di sini kalau dipakai aplikasi apa namanya PDF Nitro yang ulun pakai ini, di sini ada ekstrak. Nah, ekstrak. Pilih halaman tadi 65 sampai dengan 76 dan ekstrak. Nah, ini hasilnya. Ini ada dua kan, ini yang tadi yang masih ada 257 halaman dan ini yang sudah kita ekstrak. Nah, halaman ini kita simpan, Bapak Ibu. Simpan. Misalnya di sini saya sudah menyimpan ya, pakai kata kunci, pakai nama QH MA. Ini sudah saya simpan. Nanti kalau Bapak Ibu mau menyimpan, kasih nama mata pelajarannya, lalu disimpan. Simpan di sini save. Nah, ini kita anggap sudah selesai ya. Save. Ini sudah tersimpan, bisa kita tutup. Kita masuk ke browser. Terserah browser Bapak Ibu mau pakai yang mana. Tapi ulun di sini pakai Chrome ya. Chrome. Kemudian di sini sudah ulun menyiapkan perintahnya. Buatkan saya soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Ini contoh aja ya. A, B, C, dan E dengan menyertakan ayat Al-Quran dari kisi-kisi di atas serta dengan tingkat kesulitan soal C1 sampai dengan C4 dan juga kunci jawabannya di akhir halaman untuk soal ujian madrasah aliyah. Lalu bagaimana menambahkan PDF yang kita ekstrak tadi? Nah, Bapak Ibu klik di sini plus, nah, kemudian upload from computer. Nah, ini kita klik dua kali. Nah, ini sedang proses. Kita tunggu sebentar. Baik, sudah berhasil diupload. Sekarang kita perintahkan ChatGPT untuk membuatkannya. Klik bagian ini. Kita tunggu sebentar, dia akan memproses. Jadi Bapak Ibu, untuk ChatGPT ataupun AI yang lainnya berbasis teks, terkadang mereka juga bisa membuat kesalahan, kekeliruan. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali di bagian kisi-kisinya apakah soal yang dibuat oleh AI ini sudah betul atau belum. Sebentar lagi, 10 soal dan ini kunci jawabannya. Nah, sangat mudah ya Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu mau menggunakan seperti ini. Nah, kemudian tinggal langkah berikutnya, tinggal Bapak Ibu copy. Ini semua copy. Nah, di sini copy segini aja, misalkan atau mau sampai bawah, silakan. Nah, kemudian ditempelkan di Microsoft Word misalnya. Nah, kita tempelkan di sini. Bukan. Ini kita copy. Kemudian kita buka Word tadi.
kita tempelkan di sini. Nah, itu jadi Bapak Ibu ya untuk soalnya. Biar lebih rapi penyesuaian halamannya, Bapak Ibu bisa ke bagian tata letak, kemudian bikin kolom 2. Nah, jadi anak-anak mudah untuk melihatnya. Atau misalkan Bapak Ibu mau ganti fontnya juga bebas lah. Ini tergantung selera Bapak Ibu. Mau menggunakan font seperti apa. Nah, nah, ini cara yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau merubah soal-soalnya ini, bisa aja. Misalkan kita mau ganti di sini, misalnya di sini kita ubah. Nah, di sini ulang menambahkan dengan menyertakan ayat Al-Quran, nah, kasih dalam kurung, bukan hanya sekadar nama surah atau terjemahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kirim lagi, send. Nah, maka soal yang tadi sebelumnya itu akan dirubahnya, direvisinya. Nah, sekarang sudah ada ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi AI-nya mencantumkan ayat Al-Quran. Nah, mencantumkan ayat Al-Quran. Ya, nanti kalau ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa cek kembali di bagian kisi-kisinya atau mengecek langsung di buku pelajaran pian. Nah, ini kunci jawabannya. Sini C, 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 B, 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 A, B, A, C, A, A, A. Nah, misalnya di sini tidak ada memuat huruf E, kunci jawaban. Misalnya ya, tidak ada memuat huruf E. Maka bisa kita perintahkan untuk revisi agar mencantumkan kunci jawaban E. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita enter kembali. Kita kirim. Nah, misalkan di sini revisi aja kita agar mencantumkan kunci jawaban yang beragam A, B, C, D atau E. Kalau di sini kan tidak ada memuat E Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada C, kemudian ada E, B, B lagi A, B, kemudian C, C, A, dan D. Ya, jadi itu sesuai perintah yang kita masukkan. Nah, itu untuk 10 soal pertama. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau melanjutkan soal berikutnya dengan model soal yang berbeda. Ini kita copy, dan kita paste di sini lagi, dan kita perbaiki. Misalnya di sini buatkan saya soal pilihan ganda kompleks. Nah, sebanyak 10 soal. Nah, ini masih sama Bapak Ibu ya. Kemudian kita enter lagi. Nah, sekarang sudah selesai untuk soal pilihan ganda kompleks. Ini ada 5 Bapak Ibu ya. Ada 5. Nah, ada 5 pilihan. Kita lihat sampai bawah. 8, 9. Ini sampai 9 ya, nanti bisa diteruskan sampai 10. Nah, tergantung perintah Bapak Ibu. Nah, ini kunci jawabannya. Nah, sayangnya di sini terlalu banyak Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kita revisi. Nah, buatkan hanya 2 jawaban tiap soal dan pilihan jawaban ada 4. Nah, dan kita kirim lagi. Oke Bapak Ibu, tadi saya sudah beberapa kali revisi. Pertama tadi ada revisi. Nah, ini yang jawaban pertama kita. Buatkan hanya 2 jawaban tiap soal pilihan jawaban ada 4. Ternyata masih agak ngawur gitu kan.
Kemudian saya revisi lagi dengan perintah seperti ini. Masih ngawur juga jawaban dari AI-nya. Kemudian saya tambahkan atau D, jangan hanya A dan B saja. Masih ngawur juga. Kemudian yang ini buatkan hanya dua jawaban tiap soal. Saya ulangi lagi nih, tapi masih ngawur. Nah, akhirnya saya buat seperti ini aja. Revisi, buatkan hanya dua jawaban tiap soal dan pilihan jawaban ada 4. A, B, C, D, A, D, B, C, B, D, dan seterusnya. Nah, akhirnya sudah agak benar. Nah, ini contoh soal pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu ya. Nanti misalkan, nah ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Untuk sudah 20 soal nih. Kalau seandainya Bapak Ibu mau melanjutkan, soalnya tinggal kita copy yang tadi aja. Kalau nggak mau ribet, misalkan ini, kita copy lagi. Kemudian kita tempelkan di sini. Misalnya buatkan saya soal pilihan ganda, soal mencocokkan, dengan soal-soal. Ini tidak perlu kita buat lagi ya. Yang menyertakan ayat Al-Quran, sisi di atas tidak tersebut dan C1 4 dan kunci jawabannya di akhir halaman untuk soal ujian materi aliyah. Nah, soal mencocokkan sebanyak 10 soal. Kita kirim. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya dari soal mencocokkan. Ini pernyataan dan ini jawaban soal-soalnya. Dan ini adalah kunci jawabannya. Misal Bapak Ibu mau soal dengan format yang lain. Misalnya dengan soal isian. Dengan saya soal isian dengan jawaban singkat sebanyak soal. Ini sama aja Bapak Ibu ya. Kita enter lagi. Nah, kalau kita totalkan tadi sudah 30 soal nih. Pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian ini mencocokkan, kemudian ini soal isian. Nah, ini adalah hasil dari soal jawaban singkat Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, soal isian dengan jawaban yang singkat. Ya, soal meskipun di sini masih terulang Bapak Ibu ya untuk soal-soalnya. Nah, karena tadi perintahnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan aja sekiranya soal tersebut tidak terulang pada soal-soal yang lain. Misalkan nanti dari halaman sekian sampai halaman sekian, kemudian dari halaman sekian sampai halaman sekian, Bapak Ibu ya. Atau mau seperti itu tadi juga itu terserah Bapak Ibu. Jadi sudah selesai ada 10 soal. Nah, jadi totalnya ada 40 soal. Nah, kalau ada memang ada kekeliruan di dalam jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung nanti cek kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.